Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam workshop pengelolaan kinerja guru dari kepala sekolah serta refleksi kompetensi melalui. Dan yang pertama yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan lembaga, orang tua dan ketiga. Dan juga rekan-rekan guru yang di sini perlu ditekankan untuk workshop kita hari ini lebih banyak ke praktiknya, karena kemungkinan besar kalau teori itu sudah banyak di YouTube, bisa lihat di YouTube atau di mana. Jadi kita banyak ke praktik, diusahakan banyak ke praktik karena lebih efektif gitu ya. Dan untuk menyingkat waktu, yang acara yang pertama mungkin bisa sambutan dari ketua komunitas kepada Bapak Suharyan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Kepala SDN Gayo 2, Kepala SDN Kalong 2, dan juga Kepala SDN Gayo 3. Salam hormat dan salam takdim yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, Bapak Ibu guru saya yang ada di sini. Mohon maaf atas segala kerancangan. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bersama dapat berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama. Dan saya sebagai ketua komunitas mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan kepada kami komunitas Kopassus sebagai mitra belajar pada hari ini. Bapak Ibu, Kopassus ini adalah suatu komunitas belajar yang ada di Kabupaten Serumi, yang penggeraknya bukanlah orang-orang hebat, bukanlah orang-orang pintar, Bapak Ibu. Apalagi saat ini kami di sini tidak akan pernah menggurui Bapak Ibu semua. Apalagi kalau memang harus bicara siapa belajar pada siapa, mestinya kami inilah yang belajar kepada Bapak Ibu semua. Apalagi senior-senior saya ada di sini. Jadi kami di sini hanya mempunyai tekad yang sama, yaitu bagaimana kita sebagai pendidik yang selalu aktif, yang selalu bersinergi, hingga nanti mudah-mudahan bisa menjadi solutif terhadap tantangan era ke depan. Bapak Ibu sudah diketahui bersama bahwa pada saat ini pemerintah sedang mengadakan program besar-besaran yang namanya transformasi pendidikan. Nah, hal ini tidak cukup Bapak Ibu kalau tidak diimbangi dengan gerakan-gerakan kita di bawah. Walaupun gerakan-gerakan itu kecil, anggaplah kita kecil, tapi gerakan-gerakan kecil di bawah, kalau kita sudah bersama-sama bergerak, serentak bergerak, insya Allah gerakan-gerakan itu akan menjadi gerakan besar yang nantinya bisa mengubah apapun. Kita sebagai pendidik mau tidak mau, bisa tidak bisa, Bapak Ibu, sanggup tidak sanggup, kita harus belajar. Kita harus mulai ramah dengan yang namanya aplikasi. Karena pada hakikatnya aplikasi ini ditentukan oleh pemerintah bukan untuk menyengsarakan kita, Bapak Ibu, bukan untuk membebani kita, apalagi ada istilah ini menjajah kita. Insya Allah tidak. Maka dari itu kita sebagai pendidik, ayo ke depan kita belajar bersama bagaimana nantinya kalau ada lagi aplikasi-aplikasi yang baru, kita tidak merasa terbebani, bahkan kita akan merasa senang nantinya.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah senang dengan aplikasi itu, maka Bapak Ibu akan bahagia di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini yaitu workshop pengelolaan kinerja yang ada di PNM. Insya Allah kita lebih banyak ke praktiknya saja. Kalau masalah teori, Bapak Ibu sudah banyak didapat dari berbagai sumber di YouTube banyak. Kemudian webinar juga sudah banyak. Maka dari itu, mari pada kesempatan workshop kali ini, bagaimana yang hadir di sini minimal di perencanaan, ya memang harus di perencanaan ya di bulan ini, kita pulang tidak membawa PR lagi. Usahakan hari ini kita selesaikan semua 100% yang ada di sini. Untuk menghemat waktu, workshop pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka dan dapat dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang pandai dapat memberikan pengetahuan. Guru yang hebat mampu mengubah perubahan. Saya yakin pada saat ini saya berada di tengah guru-guru hebat yang terus berupaya untuk meningkatkan kompetensinya, untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Izinkan saya menyampaikan pantun dan salam dimakan jerapah. Cakep. Yang menjawab salam, semoga rezekinya makin berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari Sawi Anizam Abudaya sedang. Yang terhormat Iya. Ketua Komunitas Kopassus, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Gayam 2 dan SDN Kaluang 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Gayam 2 dan SDN Kaluang 2 dan Tarebung 3. Alhamdulillah dengan rapor pendidikan. Dan juga kalau Ibu Guru dan Bapak Guru sudah melakukan pengelolaan kinerja di PMM, tidak perlu lagi melakukan pengisian kinerja BKN karena sudah terintegrasi secara otomatis. Lanjut Pak. Manfaat pengelolaan kinerja yang pertama memfasilitasi pegawai, guru dan kepala sekolah untuk pengembangan dan peningkatan kinerja. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu akan dihargai kinerjanya, langsung dilihat dari kinerja Bapak Ibu di PMM ini. Yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai. Jika pengelolaan kinerja Bapak Ibu itu baik nanti, maka pemerintah akan memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan. Sekarang, untuk kenaikan jabatan itu setiap tahun, dan untuk kenaikan pangkat itu setiap 2 tahun sekali. Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu mengusulkan kenaikan pangkat, tapi nanti akan dilihat di kinerjanya, akan diberi penghargaan. Oh, ini layak untuk naik pangkat, ini layak untuk naik jabatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi diupayakan kinerja Bapak Ibu benar-benar baik di sini ya. Lanjut Pak. Apa variabel pengelolaan kinerja? Variabelnya yang pertama praktik kerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, yang keempat dokumen akuntabilitas. Di praktik kerja ini Bapak Ibu akan dinilai oleh kepala sekolah. Di pengembangan kompetensi
dinilai hanya sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, di perilaku kerja, Bapak Ibu juga dinilai oleh kepala sekolah. Yang keempat, bukti dukung dari pengembangan kompetensi dari praktik kerja dan perilaku kerjanya itu hanya dikumpulkan, tidak dinilai. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan, maka nilai tidak akan tampil. Seperti itu ya. Lanjut Pak. Ini kategori prioritas. Kategori prioritas praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, akuntabilitas itu berupa dokumen. Itu ya, praktik kinerjanya yang sebenarnya dengan adanya ini terima kasih kepada teman-teman Kopassus yang telah menggerakkan kami ya untuk perbaikan ke depan bagaimana meningkatkan kinerja kami seperti itu. Yang pertama adalah dari paparan tadi ada 8 kompetensi dan itu sudah ada di PMM. Misal kalau misalnya misal dari 8 itu misalnya ada 3 yang merah dan itu masih dikatakan kurang sehingga itu warnanya merah. Dikatakan tadi bahwa harus memilih 1. Kalau misalnya ada 3, bagaimana untuk ya, untuk menghilangkan ataupun memenuhi yang merah tadi? Apakah dalam sekolah kita rumput sampai pilih yang ini, sampai dari ini atau sampai yang ini, seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah sebenarnya saya sempat diskusi juga dengan Pak Medi, itu dengan kalau kinerja tahun 2023 saya sudah paham karena di situ melahirkan sebuah SKP. Tapi kalau di PMM ini karena ini merupakan program baru yaitu pengelolaan kinerja yang melalui PMM, sehingga apakah dengan PMM ini juga akan melahirkan SKP atau hanya sebagai referensi kepala sekolah untuk menilai seorang guru? Karena kalau saya melihat dari 8 kompetensi itu masih belum memenuhi daripada perencanaan yang ada di SKP itu. Misalnya bagaimana guru itu mengajarnya, dibuktikan dengan apa? Misalnya yaitu dibuktikan dengan RPP ataupun belajar. Terus itu misalnya dibuktikan dengan yang namanya kurikulum seperti itu. Apakah nanti ini akan melahirkan sebuah SKP ataupun hanya sebagai referensi guru dalam menilai kinerja guru? Seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jika di sekolah itu terdapat 3 rapor pendidikan yang merah, memandu perencanaan pembelajaran, komunikasi visi, ini yang kelas sekolah. Ini yang dulu ya. Keteraturan suasana kelas misalnya, penerapan disiplin positif dan umpan balik konstruktif. Bagaimana cara agar memenuhi yang merah itu? Seperti ini ya. Agar raport yang merah itu segera hijau, maka kepala sekolah itu punya tips, yaitu tipsnya kolaborasi atau gotong royong. Gimana maksudnya gotong royong Bu? Yang pertama, sesama guru itu memilih kompetensi yang sama, indikator yang sama, memilih indikator yang sama, yaitu keteraturan suasana kelas, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6 memilih indikator yang sama, keteraturan suasana kelas. Jadi harapannya ketika dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan atau meningkatkan kompetensi yang tentang keteraturan suasana kelas, maka sama serentak, maksudnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu serentak. Jadi di keteraturan suasana kelasnya jadi bagus. Atau di penerapan disiplin positifnya, atau dengan cara beda-beda, 2 orang keteraturan kelas, yang 2 orang penerapan disiplin positif, yang 2 orang lagi umpan balik konstruksi. Tapi Bapak Ibu, pertimbangannya ketika beda-beda, apakah dalam satu sekolah nanti akan serentak, keteraturan kelasnya bagus,
disiplin positifnya bagus atau umpan balik konstruktifnya bagus, ini cuma saran ya, atau apa ya, masukan. Diterima boleh, tidak diterima boleh. Masukannya, saya ini punya inisiatif yaitu gotong royong saja, memilih satu indikator yang sama dalam satu sekolah agar rapot yang merah segera hijau untuk satu semester. Kalau yang satu merah yang sudah hijau, nanti semester berikutnya di penerapan disiplin positif juga memilih indikator yang sama sehingga cepat. Maksudnya pemenuhannya itu cepat seperti itu. Tapi semua merdeka ya, tergantung sekolah dan kepala sekolahnya bagaimana. Terima kasih. Untuk yang kedua, apakah di pengembangan pengelolaan PMM ini melahirkan SKP? Iya. Nanti ketika sudah selesai penilaian, itu akan menerbitkan SKP yang di situ ada predikatnya Bapak dan Ibu, bahwa Bapak Ibu punya predikat sangat baik, cukup, seperti itu ya. Dan sudah melahirkan angka kredit. B3K juga jangan khawatir, karena sekarang angka kreditnya berdasarkan perilaku kerja yang dinilai yang saya jelaskan tadi ya. Oke, nama saya Yanwar Sigit Rahmadi dari Agenda 2003. Yang saya tanyakan langsung saja ya. Saya terkendala dalam memasuki pengelolaan kinerja. Di situ ada peringatan saat ini halaman baru tersedia untuk guru dan kepala sekolah. Mungkin bacaan PMM saya itu bukan guru. Pikiran saya mungkin karena saya operator jadi tidak terbaca. Dan saya sudah berusaha ke pusat bantuan, minta bantuan di sana itu mengenai masalah saya. Sudah saya kirim hari Sabtu minggu kemarin. Karena saya belum baca di situ ada apa yang bukti dukungnya gitu. Jadi saya cuma ngirim screenshot ini tampilannya yang di peringatannya itu. Dapat balasan itu disuruh lengkapi bukti dukungnya. Sudah saya kirim balas lagi, saya kirim sampai sekarang belum dapat balasan lagi. Kemudian barusan ini saya kirim lagi, ajuan lagi, bantuan lagi dengan melengkapi semua kelengkapan yang diminta juga. Yang saya tanyakan mungkin karena jawabannya itu terlalu lama, sekitar 3-4 hari. Itu mungkin akan mempengaruhi waktu saya akan mengerjakan. Barangkali Ketua Kopassus atau Bapak Ibu narasumber di sini punya ordal, kalau yang kerennya sekarang, punya kenalan di atas sana, mungkin bisa dibantu untuk mempercepat gitu, karena ini akan ada waktunya juga. Mungkin itu aja, terima kasih. Bapak PNS ya? Iya. Oh iya. Sudah di-refresh, di-update HP-nya Pak? Sudah. Coba saya buka dari sini ya Pak ya. Enggak, soalnya teman saya juga mengalami kendala yang sama. Ternyata Bapak bisa. Ya permisi Pak ya. Emailnya berapa Pak? Yanwar Ahmadi. Coba Bapak yang tulis ini. Iya, segera informasi pada Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang mengalami masalah yang sama terkait belajar ini. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yanwar kali ini sudah betul, yaitu melalui pusat bantuan. Nah, kalau Bapak Ibu di pusat bantuan masih terkendala, silakan menghubungi kami. Kami di komunitas juga sebagai tim Jawara Belajar ID Gaya Gunung ini mendapat semacam omongan lah dari Koketan untuk menginformasikan pada beliau kalau di Kecamatan Gaya Gunung ada yang bermasalah berkaitan dengan akun SSI tersebut. Karena akun Belajar ID itu
merupakan akun SSO ya Bapak Ibu. Satu akun yang bisa digunakan untuk aplikasi apapun yang dikeluarkan atau diluncurkan oleh Kemdikbud. Jadi kalau nanti misalnya Pak Yanwar masih terkendala, insya Allah tim kami belajar Jawara Belajar ID Gayam dan belum siap membantu. Ini sudah lama ya Pak ya? Mulai saya buka hari tanggal 6. Biasa ya Pak. Iya. Sabar ya Pak ya. Sabar dulu. Enggak, kami usahakan Pak ya, kami usahakan. Yang lain apa langsung praktek? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasi Pembesaran, bisa dipanggil dengan Bu Eva. Tadi saya kurang paham. Di raport pendidikan itu kan ada 3 penilaian ya. Misalnya di raport pendidikan Gayam 2 ini yang merah metode pembelajaran. Bagaimana cara kita untuk memilih dari 8 indikator tersebut? Bagaimana cara menyesuaikannya agar yang merah itu bisa jadi hijau seperti itu? Cara menyesuaikan kekurangan raport satuan pendidikan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti PMR itu di sini sudah tersedia secara lengkap dan memudahkan Bapak dan Ibu saat kita melakukan, ketika kita memilih ya, kita memilih keteraturan suasana kelas misalnya ya. Di situ apa yang perlu kita kembangkan itu sudah disediakan oleh PMM. Makanya mari kita praktek. Di observasi, misalnya di observasi kelas, kalau Bapak dan Ibu sudah memilih keteraturan kelas, di situ Bapak cuma mencentang. Bukan. Iya. Itu maksud saya. Kalau misalnya di satuan pendidikan kita di sini ya, yang merah itu di metode pembelajarannya. Lah kita harus memilih yang apa kira-kira yang sesuai dengan metode pembelajaran itu gitu loh. Harus memilih yang mana kita kan dari 8 ini ya. Dari 8 indikator tersebut. Nah, seperti ini. Dan ini sudah direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Misalnya di sekolah Bapak Ibu itu di instruksi pembelajarannya yang merah ya. Instruksi pembelajaran itu, iya Bu, instruksi pembelajaran di sini, tapi itu indikatornya banyak di bawah. Di metode pembelajarannya, di suasana kelasnya. Coba Pak yang saya print kemarin. Metode pembelajaran.